Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kyoko, masih di channel yang sama, Kyoko Service. Hari ini saya mau unboxing sebuah multimeter baru yang baru saya pesan dari toko online ya, 4 hari yang lalu, dan hari ini sudah sampai di rumah dan rencana mau saya pakai sendiri nih ya. Multimeter dengan merek Sansin ya. Ini sudah saya buka untuk memeriksa kelengkapan produk yang saya pesan ya. Siapa tahu nanti ada ataupun ada lain dari yang dipesan ya. Jadi saya bisa komplain dan ternyata sesuai dengan apa yang saya pesan ya. Jadi langsung kita buka. Ini dia multi testernya ataupun multimeternya, mereknya Sansin DT9205E ya. Dilihat dari bentuk boxnya sangat cantik ya, warnanya biru dipadu dengan hitam ataupun black, dengan screen display yang lumayan lebar sehingga memanjakan mata kita untuk melihatnya ya. Dilihat dari boxnya dari samping sampai samping bawahnya ada tulisan di situ bahasa Cina dengan bahasa Inggris. Di samping kanan juga ada dengan bahasa ataupun dua bahasa asing yang berbeda. Ini di atasnya dan di belakangnya ada petunjuk manualnya ya, ukuran-ukuran yang bisa ataupun yang mampu dilakukan oleh meter ini ya. Inilah dia, bisa kita baca sendiri dan langsung kita buka ya. Ya, inilah dia. Seperti biasa kita dapatkan propnya dan unitnya. Ada buku petunjuk manualnya masing-masing dengan dua bahasa juga, tapi yakin bahasa Indonesia tidak ada di sini. Ini dengan bahasa Cina dan yang kedua dengan bahasa Inggris. Mungkin boleh kita pelajari satu persatu ya. Kalau saya baca ini mungkin lidah saya nggak cocok ini, karena memang saya tak pandai berbahasa Inggris, hanya ngerti satu-satu ya. Oke, langsung kita bahas propnya. Ini dia propnya, warna hitam dan warna merah. Memang itu selalu lah ya, ciri khas kalau multi tester ini pasti ada black, ada rednya ya, ada hitam, ada merah. Ada penutup jarumnya, dan jarumnya lumayan standar runcing. Tapi kalau untuk mengukur komponen yang kecil, apalagi zaman sekarang ya, komponennya itu kecil-kecil, ukuran nano atau mikro, jadi kurang runcing sedikit ya. Tapi ini sudah lumayan bagus, lumayan tajam juga, dan kabelnya juga kokoh, kayaknya tidak mudah putus ya. Oke, keren lah. Oke, langsung kita ke unitnya. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Ini kemungkinan sudah diperiksa oleh penjualnya ya, dicek dulu. Oke, kita buka dulu dari depan. Lumayan keren, Sansin DT9205E dengan saklar konektor yang rapi dan cantik, agak sedikit cekung ke dalam ya. Ini memudahkan tangan kita untuk berpindah fungsi ya. Oke, kita lihat dulu sampingnya. Dari samping kiri, bawah, dan ke kanan
dia polos, ada garis-garis pembatas. Ini maksudnya untuk pegangan tangan kita supaya jangan licin, dan ini terbuat dari bahan yang agak sedikit lembek ataupun berbahan karet lah ya. Ini sebenarnya pengaman supaya nanti jangan ada terjadi benturan. Pengaman lah, yang jelas ini untuk pengamannya. Oke, begitu keren ya. Dari samping kanan atas kita perhatikan model ya, masih model box, tapi inilah yang saya suka. Dia sepertinya model klasik, tidak seperti bentuk yang lain seperti biola. Ini yang memang saya suka. Oke, kita bahas dari depannya. Ada beberapa fitur tambahan ya. Di situ saya bacakan dulu. Ada tentu ada off-nya di sini. Tentu walaupun ini tidak ada tombol on off-nya di sini, tapi di sini sudah pakai auto power ya, atau power off. Artinya nanti kalau kita nggak pakai, dia bisa mati sendiri. Walaupun dia di posisi on ya, dia akan mati sendiri. Dan kita baca dulu dari kanan. Ada pengukur DC dari mulai 200 mA DC sampai 1000 volt DC ya. Dan ada NCP ini, NCP non connect voltage. Nah, ini fungsinya kalau tidak salah, nanti kita coba dulu ya. Ini untuk mendeteksi kabel atau tegangan listrik yang putus. Atau lebih gampangnya kalau ada kabel box, kalau ada yang putus entah di daerah mana kita nggak tahu, dengan alat ini kerjaan kita jadi mudah. Oke, nanti kita bahas ya. Kemudian di bawahnya ada pengukur AC dari mulai 200 mA sampai 700 volt ya. Dan di bawahnya ada lagi yang paling kecil untuk pengukur arus ini. Dan di paling bawah ada pengukur DC juga dari ukuran yang paling kecil ya. Oke, lanjut kita ke kiri atas. Ada pengukur resistor dari mulai 200 ohm sampai 200 mega. Dan di bawahnya ada pengukur kapasitor elko, kemudian ada pengukur keramik ataupun milar, dimulai dari 20 nano sampai 200 UF atau mikrofarad ya. Dan ada buzzer di sini, ada pengukur dioda, dan di bawahnya ada konektor, ada 4 buah ya, bisa kita baca sendiri. Ada VOH, ada COM, ada miliampere, ada 10 ampere. Oke, kita coba selektornya dulu, saklar konektor. Iya, begitu mantap ya, dari suara kita udah tahu kalau ini kokoh ya. Dan ini tadi yang saya bilang, NCP ini fungsinya untuk mendeteksi tegangan listrik yang putus. Contohnya seperti ini ya. Saya akan cek dengan menggunakan solder. Ini solder ini sudah saya nyalakan, dan kita tinggal tunjuk seperti ini. Nah, ini dia akan berbunyi seperti itu. Ini keunggulan dari multitester yang baru ini ya. Nah, ini putus. Jadi ini untuk mempermudah pekerjaan kita bila mana ada kabel yang putus ya. Lanjut ke posisi berikutnya. Kita cek dulu untuk mengukur resistor ya. Oke, sebelum saya terangkan, tadi ini ada bagian belakang, ada cover baterainya, ada penutup baterai maksudnya, dan baterainya pasti ada di dalam. Tadi kita sudah cek, dan ini ada penyangga ya, supaya mempermudah dalam menjalankannya. Oke, kita pasang dulu probe hitam dan merah untuk uji coba dulu. Yang pertama akan saya uji coba untuk mengukur resistor, dimulai dari 200 ohm, dan yang akan saya ukur ini ada resistor 100 ohm
2 watt. Langsung kita ukur, buka dulu tutupnya seperti ini. Nah itu ada 96,1 ya. Jadi selebihnya itu atau kekurangannya itu itulah toleransinya ya. Dan kita ukur untuk yang 10 ohm 2 watt juga. Nah ini 10,1 ini full dia ya. Kenapa dia yang 100 ohm dengan yang 10 ohm agak beda ya pengukurannya. Oke lah, mungkin tadi yang 96 ini itulah toleransinya, kekurangannya sekitar 5% atau 4% ya. Oke, lanjut kita untuk mengukur dioda. Untuk mengukur dioda seperti ini, bagaimana keakuratannya ya, sangat bagus 454. Kita balik ya, karena ini dioda baru ya, jadi masih bagus, masih grace. Oke, 453 sudah kita ukur dioda. Kemudian lagi coba kita ukur kapasitor elko ataupun milar ya, yang ada aja lah ya. Ini ada milar 123J ataupun 12 nano 2000 volt. Kita pindahkan ke, karena ini 12 nano, kita ambil ke 200 nano ataupun 20 nano lah ya. 20 nano karena ini 12 nano. Coba kita ukur dulu. Nah ini dia 11,40 sekian, 48 ya. Ini 12 nano ya kan, tapi terukur 11,4 sekian. Jadi kekurangannya itu adalah toleransinya. Oke, saya kira itu yang bisa kita cek dulu dari multimeter baru ini yang begitu keren nih. Saya sarankan untuk teman-teman kita yang mau membeli multimeter tapi bingung ya, belum lihat hasilnya, di video ini bisa kita jadikan rujukan ya untuk membeli sebuah multimeter digital yang mungkin cocok di hati ya. Oke, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman kita semua, dan sampai jumpa di video Kyoko Service yang selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share bila mana ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.